Oke, kita masuk kembali ke materi figural gambar, dimana ini kalian temukan di beberapa tes seperti di UTBK masih ada tes figural, penalaran figural, kemudian ada di tes potensi akademik ataupun di tes potensi skolastik kalau di UTBK namanya, atau di SKD, CPNS ada, juga di seleksi kedinasan juga mayoritas tes figural, penalaran figural ini ada. Juga untuk tes TNI Polri ya, TNI Polri juga ada. Nah, biasanya bentuknya itu seperti materi-materi yang kita sampaikan, seperti kelanjutan gambar. Kelanjutan gambar itu termasuk yang sering gitu kan diteskan atau diujikan. Nah, kita ada 15 soal pertama ini untuk tes penalaran figural ini, bagian pengantar ini. Kita mulai aja untuk mempersingkat waktu di bagian soal pertama. Bagian soal pertama itu ada gambar 4 buah, ya kan? Kita cari kelanjutannya. Berbentuk persegi seperti ini, persegi. Kemudian ada dibagi silang, dibagi 4 dengan tanda silang. Dan di tiap bagian itu, di tiap ruang itu ada titik 1, 2, 3 dan 4, ya kan? Nah, kita mencari kelanjutannya, gambar kelima. Nah, ini cukup gampang dan cukup jelas soal nomor 1 ini ya. Jadi titik pertama 1 titik di ruang 1, kalau membuat ini gambarnya dengan ruang 1, 2, 3 dan 4, maka titik 2 atau titik yang berjumlah 2 buah itu berada di ruang 2, yang 3 buah di ruang 3, 4 di ruang 4. Kelanjutannya ya jelas ya, putarannya berlawanan, dia putarannya ya berlawanan dengan jarum jam. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi tentu setelah posisi 4 kembali ke posisi 1. Dan jumlah titiknya menjadi jumlahnya ada 5 titik. Jadi jawabannya cukup jelas, jawabannya adalah A. Gitu ya. Jawabannya adalah A. Nah, oke ya, adik, jawabannya adalah A untuk soal kita yang pertama. Nah, soal yang kedua ada bentuk lingkaran, kemudian ada dibagi 1/4-nya ya di sejumlah bagian atau sejumlah titik di 1/4-nya, ya kan? Nah, ada yang seperti ini, ada yang begini, ya. Ada juga mungkin dari sini, dan seterusnya. Oke, nah bisa dicek sendiri di soal masing-masing. Nah, kalau dilihat ini seperti ini ya, Pac-Man mungkin ya, kalau kalian pernah menonton Pac-Man. Jadi pada gambar pertama, jadi pola gambar ini yang harus kalian perhatikan itu adalah pergerakan dan jumlah, kalau dia ada jumlah, dan posisi dari tiap gambar itu. Jadi pergerakan itu sangat penting. Nah, dimulai dari gambar pertama dengan posisi kalau dia gini gambarnya, misalnya kayak gini ya. Kalau kita menggaris tengah, tentu dia berada di seperti ini. Ini titik tengah dari gambar ini, gitu kan? Nah, kalau kita buat mengikuti mata angin, ya kan, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur, laut. Nah, jadi itu pergerakannya dimulai dari barat daya. Kemudian pada gambar berikutnya
kemari, jadi titik tengahnya di barat laut. Maka selanjutnya di timur laut, ya, dan terakhir di tenggara pada posisi keempat. Nah, posisi kelima ada di mana dia? Kan seperti itu. Posisi kelima dia berada di mana? Dari gambar kita ini tadi, tentu dia kembali ke posisi pertama. Jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti itu ya. Oke, yang jawaban soal pertama A, yang kedua juga A. Oke, kita cek yang ketiga. Yang ketiga ada persegi panjang putih dan persegi panjang hitam yang bertempelan. Ini. Oke. Ini tempelan. Ya, tempelannya seperti ini. Oke. Dan kalau kita perhatikan di seluruh gambar, pada tempelannya itu persegi panjang hitam berada di depan persegi panjang putih. Jadi jangan dipersoalkan, kita nggak usah fokus pada posisi dia di depan atau belakang, karena posisinya sama semua. Nah, yang jadi persoalan ini lebih kepada perputaran, ya, perputaran. Nah, ini bagaimana sih? Bagaimana dia putarannya? Maka kita cek dia sama, ya, sama dia. Sorry ya, yang nomor 2 bukan A tadi ya. D, kalau posisi awal D, maaf ya. Posisi awal D, ya teman-teman. D, posisi awal untuk nomor 2. Jadi kembali ke posisi awal. Oke. Kita fokus kembali ke nomor 3 ya. Nomor 3, setelah ini gambar yang pertama seperti ini ya, gambar pertama ini. Kemudian gambar kedua terjadi pergerakan, abang memfokus ke si hitam. Jadi kita fokus ke hitam aja pergerakan. Memang dua-duanya bergerak gitu, tapi kalau kita fokus pada menggeser benda hitam dan menggeser benda putih, nanti fokusnya jadi berubah. Jadi kita fokus satu aja, kita ambil yang hitam aja, nanti kalian akan temukan polanya. Jadi nah, ini tanpa menggambar yang putih, maka kita akan lihat pergerakan, pola pergerakan si hitam. Nah, kelihatannya pola pergerakan si hitam dan si putih sebenarnya. Hanya saja kita fokuskan ke hitam biar nampak. Nah, dari sini dia berubah kemari, ya kan? Kemudian dia berubah lagi ke sini, lalu lanjut kemari. Artinya dia bergeser sejauh, kira-kira kalau ini kita masukkan jadi lingkaran, maka seperti ini ya. Jarak satu garis ke garis yang lain adalah 45 derajat gitu kan. Nah, maka kalau posisi awal di sini di gambar pertama, posisi gambar kedua di sini, 3 di sini, 4 di sini, maka kelima ya di sini, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat ke putih. Kalau misalnya pilihannya masih ada double misalnya, seperti kita lihat nomor 3 ini. Nah, posisi 3 itu ada double, ya kan? Yang E dengan yang B. Hanya saja jelas tadi di awal menjelaskan bahwa kita tak usah fokus hitam di depan atau di belakang, karena semua hitamnya ada di depan. Jadi kita pilih yang di depan. Jadi jawabannya jelas adalah E, nggak perlu kita cek lagi bagaimana bentuk putihnya. Yang jelas satu-satunya hitam yang bentuknya di posisi kelima ini 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah si E gitu ya. Oke, yang keempat. Yang keempat sama, ada gambar terdiri dari 4 area, 4 wilayah.
ada gambar bintang 1 di sini, kemudian gambar kedua di sini seperti ini, kemudian berikutnya ketiga di sini, kemudian keempat ketiga di sini, keempat di sini. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa bintang itu seperti menggandakan diri, ya kan? Tadinya dia sendiri di sini, ya kan? Kemudian dia pindah di sini, tapi digandakannya dirinya di sini. Berikutnya dia pindah kemari, maka digandakannya kemari. Berikutnya ini digandakannya, dia pindah kemari, gitu kan? Maka berikutnya dia pindah kemari, ini digandakannya. Jadi jawabannya seperti ini. Yang mana itu? Yang mana jawabannya? Clear ya? 3, 2, 2, 2. 3, 2, 2, dan 2. Jawabannya A ya. Jelas jawabannya A. Oke, yang kelima. Yang kelima ada panah ya. Panahnya itu terdiri dari 3 bentuk. Kalau kalian perhatikan seperti ini bentuknya. Ini, oke. Kemudian ada garis di sini 2, kemudian ada panahnya seperti ini dengan lingkaran di ujungnya, kemudian panah ketiga dengan gambar seperti ini garisnya di sini. Oke. Nah, orang ini masing-masing membentuk sebuah gambar gitu kan, membentuk sebuah gambar. Nah, ada 2 buah gambar. Yang pertama dia panah pertama di atas, kemudian panah kedua dan ketiga menyilang seperti ini. Kemudian ini gambar pertama. Gambar kedua itu berwarna arah, ya kan? Berwarna arah. Nah, seperti ini berwarna arah ya. Kemudian ini maju ke atas seperti ini. Kemudian ada garis seperti ini. Kemudian ada garis seperti ini. Nah, kemudian gambar terakhir, gambar panah yang terakhir seperti ini. Nah, di gambar 1 itu panah 1 ada, panah 2 ada, panah 3 ada. Di gambar 2 panah 1 ada, panah 2 ada, panah 3 enggak ada, ya. Panah 3 tidak ada. Nah, sedangkan di gambar ketiga yang menjadi soal, yang menjadi ditanyakan, yaitu panahnya seperti ini. Nah, seperti ini menunjuk ke bawah, kemudian ada seperti ini, garis 2, kemudian jadi ada 2 panah gitu kan, 2 panah lingkaran 1, kemudian panah kedua dan panah pertama. Pertanyaannya di sini ada yang hilang, panah yang berapa? Gitu. Itu soal nomor 5, ya kan? Nah, kalau penjelasannya itu kita perhatikan. Yang pertama memiliki arah vertikal ya. Perhatikan arah vertikal. Vertikal itu yang tegak ya. Vertikal yang tegak. Nah, kemudian tiap gambar juga memiliki horizontal ke arah kiri dan horizontal ke arah kanan, dan dia bergantian posisinya. Jadi awalnya ini seperti ini ya, yang pertama, ya kan?
Sorry, ini benar ya, benar. Ini kepalanya sebelah sini. Ini memang kepalanya ada dua arah. Tadinya ke sebelah sini, ke arah kiri, maka berikutnya ke arah kanan dia berputar. Maka untuk selanjutnya, maka dia akan berputar ke arah kiri kanan, kembali ke kiri. Jadi polanya seperti itu, kiri kanan kiri. Kayak nomor 1 tadi, dari 1, 2, 3, 4 mengikut arah jarum jam. Begitu juga yang nomor 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita harus mengikut polanya, kan gitu. Nah, sehingga jawabannya jelas karena panahnya ke kiri. Satu-satunya yang panahnya ke kiri adalah C. Gampang ya, jelas ya. Panah satu-satunya yang ke kiri adalah C. Oke, berikutnya kita cek nomor 6 ya. Kita cek soal nomor 6. Oke. Di sini jam seperti menunjukkan jam ya, memang jam tapi nggak ada angkanya ya. Jam tapi tanpa angka gitu ya. Nah, apa yang hilang dari sini gitu kan? Kalau ada gambar seperti ini yang terdiri dari baris, jadi ada gambar pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka polanya dari kiri ke kanan. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, seperti itu ya. Jadi dari baris pertama itu apa yang hilang dan apa yang dia bentuk gitu kan? Yang hilang adalah gambar ke-9 pada kotak 9 ya. Setiap baris itu pada jam polanya itu bergerak setiap 3 jam 15 menit. Setiap 3 jam 15 menit. Tahu dari mana? Nah, kita coba identifikasi pada gambar pertama. Pada gambar pertama, ya, Oke, pada gambar pertama itu jam yang ditunjukkan 1:30 ya, 1:30 gitu kan, 1:30 atau 1:30. Nah, pada gambar pertama menunjukkan 1:30 jamnya ya, 1:30. Oke. Sebelahnya, gambar sebelahnya menunjukkan jam apa ya? 4:45. Kemudian yang sebelahnya menunjukkan pukul 8 ya, 8:00. Nah, jadi dari 1:30 ke 4:45 ini selisihnya berapa sih? 4 kurang 1, 3, 45 kurang 30, 15. Berarti 3 jam 15 menit. Begitu juga dengan ini, dari sini kemari 8 kurang 4, 8 kurang ini dulu deh, sisanya 15, 0 kurang 45, 15. Sini sisa 7, 7 kurang 4, 3, 3:15 sama ya. Jadi jarak 3:15. Nah, pada baris ketiga kita cek itu arahnya adalah berapa itu? Pada jam kedua aja langsung biar nggak repot. Itu menunjuk pukul 8:00 ya kan? 8:00. Kita tambah 3 jam. Jadi 9:00, berarti 9:15. Ya, 9:15. 8, 3 jam ya. Kok 9:15? 8, 9, 10, 8, 9. Itu mesti dibukain PD-nya. Oh, ya. Jadi
jarum pendeknya bukan jam 8, jam 12 ya. Angka 12, anggap angka 12 ya, yang itu kita arah utara itu jarum pendeknya. Jadi maju 3 jam dari jam 12 ke angka 3 tentu. Kemudian 15 menit pergeserannya. Nah, itu kalau kita jam itu 12 seperti itu, maka arahnya menjadi 3.50. Jadi pergeserannya 3.50. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, kemudian ke sini 3.50. Jadi jawabannya C. Oke, jadi perputarannya berdasarkan selisih jamnya 3.15 ya. 3 jam 15 menit, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut nomor 7 mengenai tanda panah. Nah, ini bagaimana ya nomor 7? Ini cukup clear ya. Ada jarum panah 4, 3, 2, dan 1 pada jarum pertama ya, pada jarum pertama. Selisihnya berapa derajat dari jarak satu jarum yang ini ke jarum kedua itu bergeser jadi ke sini, jarum ketiga jadi ke sini, keempat jadi ke sini. Nah, maka jarum berikutnya ada di sini tegak lurus, itu yang pertama. Nah, dari segi titik bagaimana? Dari segi titik pada jarum yang pertama di sini 4, 3, 2, 1, otomatis ini tidak ada titik gitu ya, tidak ada titik sama sekali. Nah, kita cari yang tidak ada titik, udah langsung dapat kok jawabannya E. Jadi kalau kalian terbiasa menjawab ini sangat mudah gitu ya, sangat mudah. Oke, nomor 8. Itu ada bangun datar berada di dalam bangun datar yang lain gitu kan. Nah, bangun datar yang di dalam bangun datar yang lain itu berwarna hitam ya. Polanya tentu kita buat dulu daftarnya hitam putih. Oke, yang pertama yang hitam segitiga, putihnya persegi. Berikutnya segitiga, hitamnya lingkaran, berikutnya segitiga. Nah, selanjutnya hitamnya segi 6 ya kan, segi 8 segi 6 hitamnya, maka putihnya lingkaran. Oke ya, lingkaran. Dan terakhir si segi hitamnya itu jajar genjang, yang putihnya segi 6 ya. Nah, pola apa yang bisa kalian lihat di sini? Ini sejajar dia ya. Hitam ke sini jadi putih pada gambar berikutnya. Ini hitam juga jadi putih pada gambar berikutnya. Maka ini jadi putih pada gambar berikutnya. Ini akan jadi putih pada gambar berikutnya. Maka gambar berikutnya adalah si jajar genjang. Jadi gambar berikutnya adalah jajar genjang. Nah, persoalannya hitamnya siapa? Si hitamnya ya, hitamnya siapa kan gitu. Nah, kita lihat pola hitamnya, ya kan? Pola hitamnya adalah segitiga, pada segitiga, ya kan? Kita tengok dulu, langsung aja lah kita cek dulu. Oh, udah kok satu-satunya. Sorry, tarik. Oh, ada kok. Yang jajar genjang putih itu cuman A ya, cuman A.
gambar di dalamnya hitamnya adalah persegi. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah repot, kita cari polanya aja. Kalau kita nggak jumpa pola putihnya, berarti kita jumpa pola hitamnya. Oke ya. Nomor 9, mana kelanjutan gambarnya? Ya, nomor 9. Kotak berisi bulatan hitam. Itu ada di kanan pada gambar pertama, atas, kiri, bawah. Tentu kembali lagi ke kanan. Nah, ini putarannya berlawanan jarum jam. Jadi pertama kanan, yang hitam, titik 1 hitam. Kemudian dari atas, dari kiri, dan dari bawah. Nah, begitu juga si titik 2 ya. Titik 2 kiri, bawah, kanan, atas, kiri. Dia akan kembali lagi ke kiri. Titik putih 2 tanpa ada pergerakan perseginya. Nah, titik putih 2 ini hitam 1. Maka jawabannya dia kembali ke yang pertama lagi. Jawabannya adalah E. Ini jelas ya. Oke, nomor 9. Nomor 10. Nomor 10 ini ada bulatan hitam, gitu kan? Bulatan hitam. Nah, dia dari kiri. Gambar pertamanya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bulatan hitamnya awalnya di sini, kemudian berubah menjadi putih 2 di sini, kemudian menjadi hitam di sini, kemudian menjadi putih di sini. Nah, apa yang bisa kita dapat dari pola ini? Berarti hitam putih kembali hitam dengan penambahan jumlah titik. Jadi titik terakhir 4, maka dia berubah menjadi 5 titik hitam. Yang mana jawaban 5 titik hitam? Oke, satu-satunya adalah dodol. Jadi jawaban nomor 10 dodol ya. Gampang. Jadi kalau kalian terbiasa, sangat gampang ya sebenarnya. Oke, nomor 11. Nah, ini ada membentuk domino, kartu domino gitu kan. Nah, sekali lagi sama seperti jam tadi, sebaris dari kiri ke kanan, baris kedua kiri ke kanan, baris ketiga dari kiri ke kanan. Kita temukan polanya, ya kan? Nah, bagaimana sih pola ini tadi gitu kan? Oke. Nah, di situ gambarnya ada titiknya, ada terdiri dari 2 angka ya, ada terdiri dari dua angka, sekali lagi 2 angka. Nah, ada 2 angka. Angka pertama di atas dan angka kedua di bawah ya, angka kedua di bawah. Nah, baris pertama angkanya 325. Kita total jadi berapa nih? 10 ya. Kemudian baris keduanya 6, 0 dan 1. Ini menjadi 7. Ini baris pertama pada kartu domino. Nah, kartu domino baris keduanya 2, 3, 5. Sama ya. 2, 3, 5. Kemudian yang bawahnya adalah 2, 3 dan 4. Ini menghasilkan 8, ini menghasilkan 7. Ini 10 ya. Ini baris kedua. Nah, baris ketiga 5, 1. Ini yang ditanya. Kemudian 5, 6 dan berapa ini ditanya, gitu kan? Nah, oke, ini akan menghasilkan hitungan berapa penjumlahan, gitu kan? Penjumlahan.
Oke. Nah, kita perhatikan 3, 2, 5 2, 3, 5 hasilnya 10 dan 10, berarti ini akan juga harus menjadi 10. Kalau ini mau menjadi 10, maka kekurangannya adalah 4. Sedangkan ini 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0. Ya. Jadi dia bukan berdasarkan jumlah. Makanya ini penalaran figural ini, nama soal ini penalaran. Jadi bagian figural ini penalaran. Nah, jadi coba kita lihat. Oh, tidak ada ya. Oke, sebentar ya. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harusnya kembali 0. Iya, 0 ya. Oke. 0. Satu-satunya 0 di sini adalah gitu kan. Tapi di sini 6. Oh, jadi begini nih. 3 tambah 2 5 ya. Ini bukan hitungan yang ini, tapi 3 tambah 2 5, 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 6. Makanya dia di sini adalah pasangannya 6, bukan berdasarkan jumlah hitungan. Sedangkan yang di bawah polanya membentuk angka 6 0 1 2 3 4 5 6 0. Nah, dan setelah 6 kembali ke 0. Jadi jawabannya ada 6 di sini, 0 di sini. Jawabannya adalah ya. Oke. Nomor 12 sama kayak tadi kayaknya ya. Dia berubah posisi ya, berubah posisi. Bagaimana perubahannya? Ketika dia dari posisi awal bintang di sini, posisi kedua dia berubah kemari. Tapi pada posisi awal ketika dia pindah, dia akan sama kayak yang kata dia menggandakan diri. Nah, kemudian berikutnya gambar ketiga jadi di sini, gambar keempat jadi di sini. Nah, tentu kita mencari gambar kelima. Gambar kelima dia akan berada di mana si bintang itu? Ada di mana dia kira-kira? Ini gampang ya, gampang. Nah, tentu dia akan berada di mana dia kira-kira? Nah, karena dia bertambah 1 tadi searah jarum jam pergeserannya ya. Tadi di sini 1, kemudian di sini 2, kemudian sebentar ya. Oh, ini perputaran bintang yang biasa aja. Jadi setelah 4 tentu kita cari yang ini clear, nggak repot sebenarnya. Jadi penambahannya hanya 1. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, maka yang ditarik gambar kelima tentu bintangnya ada 5. Satu-satunya bintangnya ada 5, yang mana? Ya, hanya B. Dah, itu aja kok, nggak ribet alasan. Oke, yang berikutnya nomor 13 ya. Ada 3 lingkaran paling kanan, ya kan? 3 lingkaran. Itu merupakan proses dari penggabungan 2 lingkar. Jadi gambar baris pertama pada gambar lingkaran itu ada lingkaran hitam besar di dalamnya, kemudian ada lingkaran luarnya kecil seperti ini, kemudian ada lingkaran hitam di gambar keduanya, area kedua dengan lingkaran putih kayak cincin dia, lingkaran putih di dalam, baru ada lingkaran putih lagi di luar, kemudian menghasilkan satu lingkaran besar dengan lingkaran hitam di dalam seperti ini.
Nah, artinya ini kalau digabungkan dengan ini menghasilkan gambar ketiga. Begitu juga dengan gambar pertama di baris kedua akan melengkapi. Jadi kalau kita tempelkan kolom baris kedua, ya kan, dari sebelah kiri kita tempelkan ke kanan, dari sini kita tempelkan ke kanan, maka akan menghasilkan yang ketiga. Nah, bagaimana kalau yang gambar ketiga ini? Kalau gambar ketiga ini kita tempelkan, tentu dia akan menghasilkan gambar yang mana, gitu kan? Gambar yang mana yang akan dihasilkan ya, kira-kira menurut kalian? Adalah iya sama seperti gambar pertama. Jadi kalau ditempelkan baris pertama maksudnya, ya dia akan menyisakan satu ring putih di luar. Jadi jawabannya jelas, jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Nah, berikutnya nomor 14. Manakah gambar yang tepat untuk melengkapi deretan gambar berikut? Oke, ini jam lagi, putaran jam. Oke, itu bagaimana kalau nomor 14? Jadi pergeserannya seperti apa di nomor 14 itu? Nah, jarum-jamnya yang pertama itu jam 4 berubah jadi jam 6, 8, 10, itu jadi jam 12. Bergerak 2 jam. Ya, jawabannya adalah D. Dari jam 12. Jawaban nomor 14 adalah D. Gampang, perputaran jam saja. Oke. Terakhir untuk pengantar kita ada bintang 2. Ya, ada bintang 2. Kita anggap bintang itu ada bintang 1 dan bintang 2. Bintang yang di atas kita anggap bintang 1, yang di bawah bintang 2. Bintang 1 itu meloncat setiap 1 kolom. Bintang 2 juga meloncat setiap 1 kolom. Putarannya itu sebesar searah jarum jam. Putarannya searah jarum jam. Maka kita lihat gambar terakhir meloncat 1 kolom, tentu bintangnya akan bergeser ke. Nah, jadi gambarnya seperti ini lebih seperti ini. Nah, pada gambar keempat bintangnya berada di titik sini 1, kemudian 1 di sini. Kalau dia meloncat 1 kolom maka akan ada di posisi ini dan akan di posisi ini. Yang mana itu jawabannya? Jawabannya adalah A. Oke, cukup jelas ya. Oke, itu untuk soal pengantar. Nanti kita akan lanjut ke bagian soal berikutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.